Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Negara Ratu, Bapak Heri Saputra, SPD MPD, yang selama ini membantu membersamai kita dalam perjuangan jamaah muslimin atau Hizbullah dan segala aktivitas yang lain. Yang saya hormati Waliul Imam wilayah Lampung, yang saya hormati juga orang tua kita Ayah Ambali yang berperan besar dalam memfasilitasi Masjid Hasan Hussein ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah terlimpah pada tempat ini, amin ya rabbal alamin. Pada kepala dusun, para sesepuh, keluarga besar Negara Ratu dan sekitarnya, ya insya Allah kita semuanya bermohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, biasa kita nyebutnya ikhwan. Kalau ikhwan itu berarti saudara-saudara laki-laki, kalau akhwat berarti saudara-saudara perempuan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan berbagai macam aktivitas sarana perjuangan, sarana jihad yang sudah kita lakukan, yang dijelaskan oleh adik-adik kami, Akhi Waliullah, kemudian Akhi Nur Hadis, kemudian juga Akhi Sulaiman Abdullah, masing-masing membidani pada gerakan-gerakan perjuangan. Ini kita perlu dukung, kita perlu kuatkan, karena mereka adalah para pemuda yang siap untuk berada di garis depan perjuangan membela Islam dan muslimin, insyaallah. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita hayati dalam hati kita, di dalam diri kita, kata-kata alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dengan pemahaman yang pertama, bahwa segala kesuksesan, kebaikan, keberhasilan, kemaslahatan, kekuatan, kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia di antara kita yang berhak mengatakan bahwa kesuksesan yang kita miliki itu adalah hasil jerih payah kita. Itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai sarana kita mendekatkan diri kepadanya. Kemudian dengan kata alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah. Hingga hari ini Allah tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita. Dan nikmat Allah itu bukan hanya material, tetapi nikmat Allah juga immaterial. Jadi khawatirnya nggak pada paham. Material ini adalah sifat yang materi, yang misalnya seperti uang, ya, kemudian penghasilan, itu nikmat yang sifatnya duniawi. Tetapi ada nikmat yang non materi, seperti contohnya ketenangan di dalam hidup, kebahagiaan,
itu adalah nikmat yang mahal. Banyak kita lihat, kita saksikan orang-orang yang sudah terkenal, sudah kaya, sudah mempunyai segala-galanya, tapi mereka tidak bisa memiliki ketenangan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jalur yang membuat kita bisa tenang, di antaranya adalah majelis taklim. Dengan menghadiri majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma qada qaumun yadhkurullaha illa haffat alaihimul malaika wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum yang duduk-duduk di satu majlis untuk berzikir kepada Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, melainkan Allah akan menurunkan kepadanya para malaikat yang siap mengaminkan doa setiap kita yang duduk di majlis. Kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya. Allah juga akan menurunkan sifat sakinah, ketenangan di dalam hati kita. Dan yang lebih istimewa adalah nama-nama kita yang hadir di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Nah, kita sudah pernah menjelajah langit atau belum? Belum. Baru negara Ratu saja. Natar dan sekitar. Coba kita lihat langit. Sejauh mata memandang, langit itu cuma kita pandang. Sebenarnya langit itu luasnya tak terkira. Apalagi kalau kita membahas tentang satu ayat yang pertama di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ luar biasa. Allah mengawali ayat itu dengan kata subhan, maha suci. Dengan kata subhan, maha suci. Kalau dalam bahasa Arab, subhan itu adalah isim. Yang kata isim itu tidak terikat dengan waktu. Ada kata lagi namanya fi'il. Kalau fi'il itu terikat dengan waktu. Ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala bicara tentang pujian dan tasbih, tahmid, itu selalu menggunakan kata isim yang tidak ada keterikatannya dengan waktu. Menunjukkan apa? Menunjukkan sebelum kita ada, saat kita ada, dan nanti ketika kita sudah tidak ada, Allah tetap maha suci dan Allah tetap mulia, Allah tetap terpuji. Yang kedua, kata isim, kata yang tidak terikat dengan waktu, juga tidak terikat dengan subjek. Allah tidak mengatakan surat Al-Fatihah pertamanya adalah nahmadullah, tapi Allah mengatakan alhamdulillah. Ini sebuah kata yang itu adalah kata isim, kalimat baku, tidak membutuhkan subjek. Ada atau tidak yang memuji Allah, Allah tetap terpuji. Ini makna dari kata-kata tasbih dan tahmid. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku sekalian, kita di sini diberi judul apa tadi? Hilang judul. Ukhuwah Islamiyah
ya, sebagai jalan kesatuan untuk pembebasan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Ini bapak-bapak, kira-kira materi ini berat atau tidak nih? Materi ini berat atau tidak? Berat ya, luar biasa. Tapi nggak masalah. Kita mencoba untuk menelusuri dari awal supaya kita tidak gagal paham tentang hal ini. Yang pertama kita akan membahas tentang ukhuwah. Kalimat ukhuwah. Kalimat ukhuwah itu diambil dari kata ya akho yakhi ikhwa. Akho yakhi ikhwa. Ya. Kemudian sigat mubalaghahnya jadi ikhwan. Kemudian bentuk sifatnya secara menyeluruh menjadi ikhwatun. Di dalam Al-Quran kata ikhwan itu kurang lebih ada 20 kata, 20 tempat atau 20 ayat. Ikhwan itu menunjukkan persaudaraan antar mukmin satu dengan mukmin yang lain. Artinya persaudaraan itu adalah persaudaraan fiddin, persaudaraan dalam agama. Sedangkan kata ikhwah kurang lebih ada 5 atau 4 kata di dalam Al-Quran yang semuanya berbicara tentang persaudaraan, yang hubungannya itu persaudaraan adalah persaudaraan nasab atau hubungan darah atau hubungan famili atau keluarga. Itu menggunakan kata ikhwatun. Tapi ada satu kata yang Allah selipkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang apa? Orang-orang yang beriman. Iman itu bagaimana? Iman itu dijelaskan dalam hadis Al-Arba'in, hadis yang nomor 2, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk di satu majlis, tiba-tiba ada orang yang datang mendadak, tidak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba orang itu duduk di hadapan Nabi. Bayadus siyari, sawadus sya'ari, orang itu pakai baju putih. Sawadus sya'ari, orang itu rambutnya sangat hitam. Biasa kalau di negeri Timur Tengah itu, kalau orang sedang melakukan perjalanan atau datang dari tempat jauh, biasanya ada bekas debu, ada bekas perjalanan. Tapi kali ini ada orang datang di hadapan Nabi, tidak diketahui dari mana datangnya. Bajunya itu sangat putih, rambutnya sangat hitam, seperti tidak tersentuh oleh debu sedikit pun. Tiba-tiba orang itu mengatakan, ma huwal Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam. Kemudian ditanya lagi, ma huwal iman. Rasulullah jawab lagi dengan rukun iman. Dan kemudian ditanya lagi, ma huwal ihsan. Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wallahu yaraka.
Artinya orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjalankan rukun iman. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang yang sudah beriman. Tentu saja yang pertama adalah syahadat. Innamal mu'minun, siapa saja yang mereka itu beriman, ditandai dengan ikrar syahadat, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, maka mereka itu adalah saudara kita. Mereka itu adalah ikhwatun, saudara kita. Di ayat ini kata ikhwatun diselipkan, padahal tadinya digunakan untuk saudara senasab, tapi kali ini kata ikhwatun itu digunakan untuk persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya persaudaraan dalam agama itu kadang lebih erat hubungannya, lebih dekat hubungannya dibanding persaudaraan satu nasab. Nah, itulah kata ikhwatun di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa perintah Allah dengan kata ikhwatun? Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah di antara kalian, di antara persaudaraan kalian itu. Jangan sampai ada perpecahan di antara kalian. Ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 102 dan ayat 103. Ayat 103-nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berdasarkan ayat inilah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita sejak tahun 53 mencetuskan Jamaatul Muslimin ay Hizbullah. Jamaatul Muslimin kita maksudkan adalah wadah kesatuan kaum muslimin. Wadah kesatuan kaum muslimin yang misinya adalah mempererat persaudaraan antara kita. Kita tidak rela kalau ada orang sama-sama muslim, sama-sama Islam bertengkar satu dengan yang lainnya. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, kalau dahulu kala di saat-saat Rasulullah berjuang mengukuhkan kata Islam di muka bumi dan terjadi peperangan, jelas perangnya. Di masa Rasulullah kalau perang, berangkat kita perang. Di masa Rasulullah. Karena apa? Karena musuhnya jelas kafir dan kita jelas bersama Rasulullah benar. Tapi kalau perang zaman sekarang, jangan-jangan yang kita tembak itu sesama saudara kita. Jangan-jangan yang kita musuhi itu adalah orang-orang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, yang dengan la ilaha illallah itu 70 tahun berbuat dosa jadi hapus gara-gara dia ikrar la ilaha illallah. Inilah yang harus misi yang harus kita tanamkan. Inilah misi Jamaatul Muslimin. Kata Jamaatul Muslimin juga bukan dari produk kita, tapi itu kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, yang saat itu Rasulullah memberikan solusi ketika Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat, menanyakan, ya Rasulullah, jika kita mendapati satu masa nanti yang masa itu nggak jelas antara hak dan batil, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, tetaplah kalian pada jamaah muslimin dan imam mereka. Kita tidak merasa paling benar. Jika ada kesalahan di dalam diri kita, di dalam apa yang kita lakukan, khususnya jamaah muslimin, monggo silakan.
silakan hadir ke tempat kita dan koreksi diri kita. Jika kita ada yang salah, tentu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika apa yang kita perjuangkan di dalam Jamaah Muslimin atau Hizbullah ini memang baik, memang mendukung persatuan, maka mari kita sama-sama berjalan bahu-membahu satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Maka saya tidak suka jika di antara kita merasa paling benar, ya. La tuzakku anfusakum balillahu yuzakki man yasha. Nah, bagaimana upaya kita tadi sudah disampaikan. Apa yang sudah kita lakukan di antaranya dengan mendirikan AWG, Aqsa Working Group, yaitu orientasi kita jelas tadi disampaikan untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, yang itu juga sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan orang-orang yang mengikuti mereka, insya Allah itu tersambung misinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga adakan Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Kemarin kita sudah bersama-sama, sebagian kita diutus ke Semeru, Gunung Semeru, dan sebelum-sebelumnya juga aktif setiap ada bencana. Bahkan dahulu di Aceh kita juga mengutus utusan itu. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita bantu mereka untuk sama-sama kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 jalur kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada 3 jalur utama ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita ingin jadi wali Allah. Yang pertama adalah mujahid. Jadilah seorang mujahid. Kemudian yang kedua, jadilah seorang abid, ahli ibadah. Yang ketiga, jadilah seorang alim, orang yang ahli ilmu. 3 ini adalah jalur utama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwan dan akhwat, minimal ada 1 di antara saudara kita, di antara keluarga besar kita, minimal ada 1 yang serius. Minimal ada 1 yang serius. Mudah-mudahan 1 orang inilah yang nanti akan memberikan syafaat bagi saudara-saudara yang lainnya. Coba perhatikan surat At-Tur ayat 21. Ya. Surat At-Tur ayat 21 menjelaskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka, maka mereka nanti ketika mereka ditempatkan di surga, mereka satu dengan yang lain saling memberikan syafaat. Kata Allah tidak akan merugikan mereka. Allah tidak akan merugikan syafaat mereka. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, oleh karena itu mari kita rawat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Di antaranya yang pertama, tidak saling mencela. Tidak saling mencela. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan, para wanita merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang mereka hina. Yang kedua, tidak saling berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wazzan fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian suudzon atau berburuk sangka,
fa inna dzanna akdzabul hadits, karena berburuk sangka itu adalah perkataan sedusta-dustanya. Yang ketiga, menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik di antara muslim satu dengan muslim yang lain, antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Hakim sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, fa inna Allah ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah." Takwalah kalian kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan memperbaiki hubungan antar mukmin nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat, menganggap seluruh umat Islam sebagai saudara. Menganggap seluruh umat Islam sebagai saudara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat At-Taubah ayat yang ke-11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka sudah bertaubat, jika mereka mendirikan salat, jika mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum, maka mereka semuanya itu adalah ikhwan kalian fid dini, di dalam agama. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami jelaskan sejelas-jelasnya ayat ini bagi orang-orang yang mengerti. Hadirin ikhwan, Bapak Ibu sekalian, menganggap seluruh umat Islam sebagai saudara ini adalah penting bagi kita. Penting bagi kita. Umat Islam tidak boleh disekat-sekat. Tidak boleh disekat-sekat dengan perbedaan suku. Tidak boleh disekat-sekat dengan perbedaan ormas. Tidak boleh disekat-sekat dengan perbedaan partai. Jika mereka sesama muslim, sesama mukmin di antara kita, maka kita harus merasa satu hati, satu perasaan, dan mereka harus kita bela. Al-muslimu lil muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Antara muslim satu dengan muslim yang lain haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Artinya kita harus jaga darahnya, kita harus jaga kehormatannya, kita harus jaga hartanya. Mari kita belajar dari cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, yang lebih memilih untuk menyerahkan kekuasaan dibanding harus safkun dima, dibanding harus menumpahkan darah. Berbeda memang dengan Husain yang lebih memilih untuk menegakkan kebenaran meski harus menumpahkan darah. Tapi kita harus belajar dari Hasan, karena mazhab Hasan bin Ali bin Rasulullah SAW itulah yang paling cocok kita terapkan khususnya di Indonesia. Jangan sampai di antara kita terjadi permusuhan, apalagi safkud dima, penumpahan darah. Dan itu dibuktikan dengan cara Islam hadir di Indonesia. Islam hadir di Indonesia tidak dengan peperangan. Berbeda dengan Islam hadir di negeri-negeri Timur Tengah, mereka selalu ada peperangan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita pun di sini ukhuwah di antara muslimin yang ada di Indonesia sudah dicetuskan satu program yang disebut dengan Pancasila. Yang Pancasila itu sebenarnya lahir dari pemikiran-pemikiran para ulama, dan itu sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Tapi akhir-akhir ini kadang-kadang kita kaum muslimin dibenturkan dengan Pancasila, dan itu kita perlu tanyakan siapa yang membuat semuanya itu. Jangan-jangan itu adalah orang-orang yang memusuhi umat Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tidak merasa paling baik. Tadi sudah saya sampaikan surat An-Najm
ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Kemudian yang berikutnya, saling membantu dan memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min haqqil muslim an tu'inu muhsinahum wa an tastaghfir limudnibihim wa an tad'u limudabbirihim wa an tujib sibatahum. 4 hak orang Islam yang harus ditunaikan: membantu di antara mereka yang berbuat baik, memaafkan yang dosa, doakan yang berpaling, dan mencintai mereka yang bertaubat. Demikianlah unsur-unsur yang harus kita lakukan untuk merawat ukhuwah ini. Tanpa ukhuwah maka kita akan lemah, dan dengan lemahnya umat Islam, maka umat Islam akan terus menjadi objek penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita dukung saudara-saudara kita yang sudah ambil bagian dalam perjuangan ini, terutama yang sudah disebutkan tadi, yaitu kita berada dalam wadah Jamaatul Muslimin atau Hizbullah. Kata Hizbullah adalah kata yang tercantum di dalam Al-Quran, dan itu surah Al-Maidah. Bukan Hizbullah pergerakan, bukan, tapi Hizbullah yang artinya adalah orang-orang yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hizbullah itu artinya orang-orang yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran cuma ada 2 hizb. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Bapak Ibu milih yang mana? Hizbullah. Nah, kalau Hizbullah berarti bukan kelompok setan. Kalau Hizbullah berarti kelompok yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini nama ini ditakuti rupanya, karena ada sebagian yang mencoreng nama ini di Timur Tengah, pergerakan disebut sebagai pergerakan teroris yang menamakan dirinya Hizbullah. Nah, jadi akhirnya kata-kata Hizbullah itu jadi jelek, jadi buruk. Padahal kata Hizbullah itu adalah nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.